Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini Vero dan manajer finance Lazada melakukan meet up sambil ngopi-ngopi. Dia menceritakan tentang nasabah Lasbon yang semakin hari banyak yang gagal bayar. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu apa itu Lazada Bond atau Lasbon, Vero bakal jelasin bentar ya. Lasbon adalah produk pinjaman online dari Lazada untuk pengguna aplikasi Lazada yang memenuhi syarat. Pengguna Lazada juga bisa menarik limit kredit di Lasbon ke rekening pribadi mereka sendiri untuk digunakan. Namun, untuk pinjaman atau pay later di Lasbon ini tidak asli dari Lazadanya, seperti Shopee S-Pinjam dan S-Paylater ya. Namun Lazada ini bekerja sama dengan Kredit Pintar, Akulaku dan Ada Kami untuk menyediakan pinjaman di Lazada itu. Nah, manajer Lasbon bilang, kalau kalian gagal bayar di Lasbon ini, pastinya nama kalian akan masuk selik OJK sebagai debitur atau nasabah yang menunggak. Sehingga kedepannya kalian akan susah untuk dapat kredit lagi. Bahkan yang parahnya akan agak susah dapat kerja khusus di bank dan leasing. Namun di perusahaan lain seperti pabrik, kasir minimarket bahkan sampai kerja ke luar negeri pun pastinya masih bisa. Itu kata manajer Lasbonnya, bukan kata Vero. Kalau kata aku sih jangan takut-takut ya guys. Kita harus percaya kalau rezeki kita itu luas dan ada dimanapun. Nah, dia juga bilang bahwa kalau gagal bayar di Lasbon by Akulaku, by Ada Kami, dan by Kredit Pintar, dendanya akan terus berjalan sampai 100%. Jadi, kalau kalian pinjam 2 juta ke Lasbon dan gagal bayar sampai bertahun-tahun, maka total hutang kalian akan menjadi 4 juta sampai kapanpun. Lalu kata dia, nasabah yang gagal bayar di Lasbon ini ada yang diadatangi DC lapangan dan ada yang tidak. Nah, dia juga bilang, jika nasabah sudah menunggak selama 3 bulan, maka nasabah ini kemungkinan 100% akan didatangi oleh pihak pinjol. Namun itu berlaku jika Lasbon kalian by Akulaku dan by Kredit Pintar. Kalau Lasbon kalian dari Ada Kami, maka kalian tidak akan didatangi oleh petugas lapangan. Dan kebanyakan yang didatangi oleh Lasbon Akulaku dan Lasbon Kredit Pintar ini di daerah Jabodetabek dan Pulau Jawa. Di luar pulau itu sangat kecil kemungkinannya didatangi. Dia juga menyebutkan bahwa nominal utang itu tidak berpengaruh pada kunjungan DC lapangan. Contoh, misal kalian galbay 100.000, kalian tetap akan didatangi oleh petugas lapangannya. Tapi kalian tidak menjadi target utama para DC ini. Yang menjadi target utama para DC ini adalah utang dengan nominal di atas 1 juta, karena DC harus menutupi targetnya dengan cepat. Contoh, jika DC ini diberi target 100 juta sebulannya, maka dia harus menagih ke 100 nasabah yang galbaynya 1 juta. Namun jika pengen tidak capek, DC harus bisa menagih ke nasabah galbay dengan nominal utang yang lebih besar, di kisaran 5 juta ke atas. Jadi, semakin utang kalian besar, maka kalian akan menjadi target utama DC. Itulah yang diinfokan oleh manajer Lasbon ini. Tapi jangan takut dulu ya guys. Walaupun utang kalian di atas 5 juta, atau bahkan di atas 20 juta, kalian tetap aman kok. Kalian tidak bisa dipenjara hanya karena gagal bayar utang. Karena utang piutang itu masuk ranah perdata, bukan pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Pasal 19 jelas disebutkan bahwa seseorang tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang. Jadi, jangan takut dulu, karena hukum melindungi kalian. Selain itu, kalian juga berhak menolak kedatangan para DC-DC ini ke rumah kalian. Kenapa? Karena dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda. Artinya, kalau ada orang asing memaksa masuk atau mengganggu kenyamanan kalian, itu sudah melanggar hak konstitusional kalian sebagai warga negara Indonesia. Dan juga, tidak ada aturan yang mengharuskan kita menemui petugas penagih dari pinjol. Aturan yang ada hanyalah kode etik penagihan yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, di mana penagihan harus dilakukan secara sopan, tidak boleh mengintimidasi, dan hanya bisa lewat kanal resmi. Jadi, kalian boleh kok tidak menemui DC lapangan itu sampai kapanpun. Karena itu adalah hak kalian sebagai warga Indonesia yang taat bayar pajak. Kenapa Vero bilang taat pajak? Karena ketika kita sudah bayar pajak kendaraan bermotor, PBB, dan lain-lain,
maka kita berhak mendapatkan perlindungan dari UUD yang sudah diciptakan tersebut. Kita jangan terus-terusan menyiksa diri kita dari kapitalis yang tidak punya hati. Kita manfaatkan UUD ini sebagai tameng dan hak untuk melindungi diri kita sendiri, karena kita juga sudah bayar pajak. Kalau kata Ahok sih begini, pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Nah guys, kalian makan aja kena pajak. Jadi, apa salahnya kita berlindung dari perusahaan yang sudah menjebak kita semua? Kita berlindung di bawah UUD yang sudah disahkan oleh negeri ini. Nah lalu, resiko yang terakhir kata manajer ini adalah sebar data atau teror ke kontak darurat kalian. Manajer ini bilang, hal itu sepertinya sudah khas dari pinjaman online yang ada di Indonesia. Yang harus kalian lakukan adalah mengamankan sosial media kalian. Jangan sampai username Instagram atau Facebook kalian sama dengan nama asli kalian, lalu private akunnya. Kalau bisa jangan pakai foto keluarga atau jangan pakai foto selfie. Dan jangan lupa sembunyikan daftar teman kalian, karena itu beresiko untuk jadi bahan penagihan yang ekstrim. Nah guys, kadang hidup terasa begitu berat ketika kita terjebak dalam lingkaran utang pinjaman online. Awalnya hanya butuh sedikit bantuan, sekadar berharap ada jalan keluar dari masalah ekonomi. Tapi ternyata, bukannya lega, justru hati semakin sesak karena tagihan yang menumpuk, ancaman yang datang, bahkan rasa malu yang terus menghantui. Sedih rasanya ketika harus menanggung beban ini seorang diri, seakan dunia menutup pintu untuk kita. Namun, di balik air mata dan rasa putus asa itu, kita harus sadar bahwa gagal bayar bukanlah akhir dari segalanya. Hidup ini jauh lebih berharga daripada sekadar angka yang tertera di aplikasi pinjol. Tidak ada utang yang lebih penting daripada kesehatan jiwa kita sendiri. Tidak ada tekanan yang pantas membuat kita kehilangan harga diri sebagai manusia. Kita harus berdiri, walau tertatih, karena setiap luka adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan. Ingatlah, tidak ada orang yang benar-benar sendirian di dunia ini. Di luar sana, banyak yang bernasib sama. Banyak yang juga sedang berjuang melepaskan diri dari jerat yang sama. Kita bisa saling menguatkan, saling menggandeng tangan, dan saling mengingatkan bahwa badai pasti berlalu. Gagal bayar mungkin membuat kita jatuh, tapi tidak selamanya kita harus terpuruk. Kita masih bisa bangkit, menemukan cara lain, dan membuka lembaran baru. Maka, jangan biarkan rasa takut dan ancaman menguasai hidupmu. Biarkan cerita pahit ini menjadi cambuk agar kita lebih bijak ke depannya. Kita boleh gagal bayar, tapi jangan pernah gagal untuk mencintai diri sendiri. Karena hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita berani bangkit kembali. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rejeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.